それじゃあちゃんと寝てくれてできない。今日はこんなものを買ってきました。これで遊んでもいいわけだよな。時計型トランシーバーなのです。飛びの幅が狭まるようなバカじゃないですよ俺は。連れてこうとか思ってるわけじゃない。誰？つかそれより俺。じゃあ僕はこれで。少年。 Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada, berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, Boss Anime akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang pasti kalian pada suka banget nih. Anime ini berjudul Yofukashi no Uta. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Santai aja, bos. Cerita dibuka dengan memperlihatkan perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Koyamori. Faktanya dia memiliki insomnia berlebihan sehingga mengalami kesulitan untuk tidur. Saat di jam malam, Yamori memutuskan untuk keluar rumah mencari udara segar. Alhasil Yamori bergerak berkunjung ke taman. Tidak lama Yamori tiba di depan ayunan taman. Segeralah Yamori menaiki ayunan untuk melepaskan stres. Di kesempatan itu, Yamori mulai menikmati permainan ayunan. Tanpa berlama-lama, Yamori langsung mengutarakan perasaan gelisahnya kepada ayunan. Sembari bermain ayunan, Yamori memikirkan tentang sekolahnya. Sebab di sekolah, Yamori ditembak seorang cewek. Sayangnya Yamori tidak mengetahui percintaan, makanya dia mengabaikan wanita tersebut. Ternyata gengsi wanita malah marah dan mengamuk kepada Yamori. Padahal Yamori tidak menerima hanya karena belum mengerti cinta. Dikarenakan terus disalahkan, Yamori malah tambah kesal. Apalagi sekarang Yamori tengah insomnia dan kesulitan tidur. Meskipun besok sekolah, Yamori sungguh tenang bisa keluar rumah. Alhasil, rasa penatnya dapat disalurkan dengan bermain ayunan. Kemudian Yamori melanjutkan perjalanan. Dia mencari tempat yang lebih tenang. Lantas Yamori langsung duduk di kursi untuk merilekskan pikirannya. Sialnya Yamori kembali overthinking memikirkan insomnianya. Sebenarnya Yamori pernah menemukan tips di internet mengenai insomnia. Ternyata insomnia dapat diceritakan kepada keluarga maupun sahabat sehingga si penderita insomnia dapat mengurangi bebannya. Mendadak Yamori auto sadar kalau dia tidak mempunyai kasih sayang seperti itu dari keluarganya. Apalagi ibu dan juga ayahnya tidak terlalu peduli kepada Yamori. Tiba-tiba ponsel Yamori berdering, membuatnya menjadi kaget. Dia mengira kalau keluarganya menghubungi, namun ternyata hanya pesan voucher bir. Sehingga Yamori melanjutkan perjalanannya lagi. Di kesempatan itu Yamori memilih meminum bir yang segar. Akan tetapi sosok wanita muncul mengagetkan Yamori sehingga Yamori auto shock dan buru-buru kabur. Apalagi Yamori masih berusia 14 tahun, makanya masih dilarang untuk minum miras. Awalnya dia mengira wanita di sampingnya ingin menangkap Yamori, lalu Mbak Nana Kusanazuna langsung membantah kehadirannya bukan untuk melaporkan Yamori. Mbak Nazuna menyadari Yamori memiliki insomnia akut, sehingga Nazuna bergerak cepat menarik perhatian Yamori. 連れてこうとか思ってるわけじゃない。誰？つかそれより俺。じゃあ僕はこれで。少年。 Kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan Nazuna bertemu para pria mabuk yang tengah duduk di halte. Sehingga Nazuna menghampirinya dan menyapa mereka. Hal tersebut membuat Yamori takjub melihat interaksi Nazuna dengan orang asing. Sebab Nazuna bisa begitu akrab dan santai kepada orang yang baru ditemuinya. Lalu Nazuna menjawab, dia hanya melakukan hal bebas di malam hari. Bagi Nazuna, malam hari adalah waktu yang tepat untuk berekspresi. Tidak lama Yamori kembali ketemu para pria tadi untuk menjadi bebas. Akan tetapi paman yang dikunjunginya tiba-tiba muntah di hadapan Yamori. Dikarenakan terlalu mabuk, dia sampai muntah di jalan.
Sontak saja Nazuna tidak kuasa menertawakan Yamori. Merasakan dampak terapi yang dianjurkan oleh Nazuna membuat Yamori cukup senang bisa lebih bebas di malam hari. Lantas Nazuna mengajak Yamori berangkat ke rumahnya sebab Nazuna ingin membantu Yamori meredakan insomnianya. Alhasil Yamori mempercayai Simba dan ikut ke apartemennya. Tidak lama mereka sampai, Yamori langsung disuruh masuk. Kemudian Yamori diminta untuk berbaring agar segera tidur. Hal tersebut membuat Yamori kaget. Dia pun mencurigai Nazuna, sebab Nazuna kemungkinan akan melecehkan Yamori. Di kesempatan itu keduanya segera tidur di kasur untuk memberantas insomnia. Akan tetapi Yamori memilih berpura-pura tidur karena canggung. Sedangkan Mbak Nazuna malah asyik menunggu Yamori tidur. Ketika Yamori tertidur, Nazuna segera melancarkan aksinya. Di kesempatan itu Nazuna menggigit leher Yamori. Dikarenakan dia vampir, pastinya membutuhkan darah segar. それじゃあちゃんと寝てくれてできない Sontak saja Nazuna kaget, ternyata Yamori sungguh lezat. Tiba-tiba Yamori auto tersadar. Dia kaget karena Nazuna menggigitnya. Awalnya Nazuna mencoba untuk mengelak, tapi karena sudah tertangkap basah, Nazuna sudah pasrah dan mengakui kalau dirinya adalah vampir. Lantas Yamori malah kesal mengapa dirinya tidak jadi vampir juga. Kemudian Nazuna menjelaskan ada jenis vampir yang tidak ingin menambah populasi, sehingga Yamori harus tenang karena masih menjadi manusia. Tidak terduga Yamori malah minta dijadikan vampir. Kemudian Nazuna menginfokan caranya, yaitu si manusia harus mencintai vampir. Dengan cara itu manusia dapat dijadikan sebagai vampir. Kemudian Nazuna dan juga Yamori kembali keluar membicarakan soal vampir. Lantas Yamori merasa senang dirinya semakin bebas. Bahkan Yamori meminta Mbak Nazuna merubahnya sebagai vampir. Sehingga Nazuna auto malu-malu karena keduanya memang tidak mengerti tentang cinta. Akan tetapi, Yamori mengatakan dengan lantang dia pasti akan jatuh cinta kepada Nazuna agar berubah menjadi vampir. Kemudian Nazuna membawa Yamori ke gedung tinggi. Mereka akan bersenang-senang. Di kesempatan itu Yamori kaget dilempar ke bawah. Namun Nazuna langsung menangkap Yamori dan mengajaknya untuk terbang. Alhasil Yamori ikut bersemangat berterbangan bersama calon kekasihnya yang merupakan sosok vampir. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan Yamori mengendap keluar rumah sebab Yamori ingin menemui Mbak Nazuna. Oleh karena itu Yamori bergegas keluar secara perlahan. Di kesempatan itu Yamori menatap keluar, dia pun menyadari malam hari ini sungguh indah dari biasanya. Hal tersebut membuat Yamori buru-buru pergi mencari Nazuna. Kemudian mereka bertemu di taman untuk berbincang. Nazuna menjelaskan tentang vampir kepada Yamori sehingga Yamori menyadari kalau meminum darah sama dengan berhubungan dengan vampir. Hanya saja Yamori memiliki tujuan utama, yaitu jatuh cinta kepada Nazuna. Sehingga dengan cara itu Yamori dapat berubah menjadi vampir. Mendengarkan ucapan Yamori membuat Nazuna malu. Bahkan Yamori menyodorkan lehernya untuk digigit oleh Nazuna. Maka Nazuna dapat menikmati darah segar milik Yamori. あったわあった。だからわいいですけど吸います？いきなりなんてもん見せた。エチどれ。時何か言いかけたじゃないですか。気にならなきゃいけないんです。わかったってもう。びっくりした。しまいしまい早く。 Akan tetapi Nazuna malah kaget. Dia terkejut menyaksikan perlakuan Yamori. Padahal biasanya Yamori tidak terlalu frontal. Namun kali ini dia menyerahkan lehernya dengan sukarela, membuat Nazuna menjadi malu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sambil berbincang. Tampaknya Nazuna merasa senang bertemu dengan Yamori, sehingga dia kembali memuji darah Yamori yang sungguh lezat. Keesokan harinya, Yamori mencari Nazuna lagi. Hanya saja dia sama sekali tidak menemukan Nazuna. Oleh karena itu Yamori agak kesal, padahal dia sudah kewalahan. Akan tetapi Yamori tiba-tiba berpikir untuk berhenti mengunjungi Mbak Nazuna, karena belum tentu dia akan menjadi vampir walaupun darahnya terus dihisap. Tidak lama kemudian Nazuna nongol mengejutkan Yamori. Alhasil Yamori mengomeli Mbak Nazuna yang terus menghilang. Lantas Nazuna menjawab dia pergi mencari darah segar. Hal tersebut membuat Yamori kesal, padahal Yamori kira hanya dirinya yang diincar oleh Nazuna. Namun ternyata Nazuna masih mencari orang lain.
Yamori pun kesal dan meledek Nazuna sampai Nazuna ikutan marah. Kemudian Yamori memiliki ide untuk bertukar kontak dengan Nazuna, sebab Yamori sungguh kesal dirinya kewalahan mencari Nazuna setiap hari. Oleh karena itu Yamori menginginkan mereka saling save kontak. Sungguh disayangkan Nazuna ternyata tidak punya ponsel, membuat Yamori menjadi pasrah. Sejenak Nazuna mengingat ribuan tahun lalu pernah memiliki ponsel. Langsung saja Nazuna mengajak Yamori ke rumahnya. Di sana Nazuna sibuk memeriksa ponselnya. Tidak lama Nazuna menemukannya, membuat Yamori kaget. Apalagi ponsel Nazuna sungguh besar dan juga jadul, membuat Yamori menjadi heran. Ternyata Nazuna telah membelinya pada beberapa tahun lamanya. Dikarenakan tidak memiliki solusi, Nazuna pun memutuskan untuk tidur dan kemudian beristirahat. Alhasil Nazuna meminta Yamori ikutan berbaring dengannya. Lantas Nazuna mempertanyakan apakah dirinya boleh menghisap darah Yamori. Namun ternyata Yamori marah kepada Nazuna sebab Nazuna sudah mengincar orang lain selain dia. Kemudian Yamori memalingkan wajahnya dari Nazuna. Hal tersebut membuat Nazuna sedih dan mengatakan dengan jujur sebenarnya Nazuna juga mencari Yamori, namun dia gengsi mengatakannya. Setelah mendengar penjelasan Nazuna membuat Yamori iba, langsung saja dia memberikan izin agar Nazuna menghisap darahnya, sehingga Nazuna kembali bersemangat lagi. Kemudian mereka melanjutkan tidur hingga pulas. Keesokan harinya Yamori kesal karena sikap Nazuna, sebab lagi dan lagi Nazuna menghilang tanpa kabar, membuat Yamori jengkel. Tidak lama Nazuna datang kembali setelah marahnya Yamori reda. Langsung saja Yamori memperlihatkan jam pemancar, dengan cara itu target yang menggunakan jam yang sama akan terdeteksi. Sehingga Yamori menginginkan Mbak Nazuna memakai jam pemancar agar mereka mudah untuk berkomunikasi. Sontak saja Nazuna menertawakan sikap Yamori, sebab Yamori kelihatan sungguh introvert dan tidak memiliki teman. Lalu Yamori menceritakan masa kecilnya saat membeli jam pemancar. Namun Yamori tidak memiliki rekan sehingga dia meninggalkan jam agar dipungut oleh seseorang. Oleh karena itu Yamori dapat memiliki teman berinteraksi. Namun ternyata setelah jam itu hilang, Yamori tidak kunjung dihubungi oleh pengguna jam pemancar. Sehingga sampai sekarang Yamori masih memiliki jam pemancar tersebut. Kemudian Yamori meminta Nazuna menggunakan jam pemancar versi lebih baik dari miliknya yang dulu. 今日はこんなものを買ってきました。これで遊んでもいいわけだよな。時計型トランシーバーなのです。飛びの幅が狭まるようなバカじゃないですよ俺は。かっけ。こっちがその時の悲しいトランシー。 Kemudian keduanya bersiap untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Langsung saja Yamori melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan Yamori memikirkan tentang Mbak Nazuna yang telah menjadi temannya. Langsung saja Yamori mencoba memanggil Nazuna untuk berkomunikasi. Hal tersebut membuat Nazuna merespon Yamori, sehingga keduanya berinteraksi dengan sangat seru. Ketika selesai bermain, Yamori melanjutkan perjalanannya. Hanya saja Yamori kaget tiba-tiba jam pemancar berbunyi, namun sepertinya yang menghubunginya bukan Mbak Nazuna. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Yamori ketemu dengan teman sekolahnya. Selanjutnya Yamori auto kaget bertemu dengan Akira. Akira merupakan teman lamanya menyapa Yamori. Di kesempatan itu Akira menginfokan bahwasannya jam pemancar yang dimilikinya terhubung dengan milik Yamori. Karena jam yang dipakai olehnya adalah pemberian dari Yamori. Hal tersebut membuat Yamori kaget. Dia jadi nostalgia mengingat kenangan masa lalunya dengan Akira. Kelihatannya Akira senang bertemu Yamori lagi, sebab Yamori telah bolos sekolah dan jarang menampakkan dirinya, sehingga para rekan di sekolah ikutan heran dengan sikap Yamori. Sementara Yamori masih bingung dengan status pertemanan mereka. Kemudian diperlihatkan pertemuan Yamori dan juga Akira semasa kecil. Tampaknya Yamori sungguh introvert. Dia bahkan sangat kesulitan mendapatkan teman. Lantas Akira menghampiri Yamori dan berbincang bersamanya. Kembali ke masa sekarang, Yamori bergerak mendekati Akira. Lantas Yamori segera menyapa Akira setelah sekian lama melupakan pertemanan mereka. Namun Yamori auto kebingungan mengapa Akira muncul di tengah malam. Sehingga Akira langsung membantah perkataan Yamori. Apalagi Akira sengaja berangkat jam 4 pagi untuk berjalan-jalan sebelum pergi ke sekolah.
Kemudian Akira juga kebingungan mengapa Yamori tidak pergi ke sekolah dan malah begadang semalaman. Setelah usai berbincang, mereka bubar melanjutkan perjalanan masing-masing. Lantas Yamori dihubungi oleh jam pemancar Mbak Nazuna. Yamori mengatakan kepada Nazuna tentang teman barunya. Kelihatannya Yamori gugup karena habis ketemu Akira. Setelah pertemuan kemarin, Yamori jadi sering ketemu dengan Akira sewaktu Akira berjalan pagi. Hanya saja Yamori merahasiakannya dari besti vampirnya, sehingga Nazuna mulai menebak-nebak mengapa Yamori ingin pulang buru-buru. Kemudian Yamori langsung malu saat Nazuna membahas teman cewek Yamori. Hal tersebut membuat Yamori gugup dan segera melarikan diri. なんか最近帰るの早くねこうくん違います。本当にそういうのじゃないです。それどっちかっていうとナズナちゃんの方じゃない？じゃあまた明日。バイバイナズナちゃん。こういうの本当好きだなあんた。 Kemudian Yamori bertemu dengan Akira di taman. Namun Yamori dikejutkan dengan kemunculan Nazuna. Dengan sigap, Yamori memikirkan cara agar keduanya tidak salah paham. Lantas Akira kepo siapa sebenarnya Mbak Nazuna. Kemudian Nazuna memperlihatkan secara langsung bahwasanya dia adalah vampir. Bahkan Akira sangat shock melihat Nazuna menghisap darah Yamori. うるせえなだってのガキこうくんちょっと立てマジで。うまい Langsung saja mereka melanjutkan obrolan ke kafetaria, sebab Akira terlalu kepo dengan hubungan keduanya. Akan tetapi mereka tidak bisa minum alkohol, membuat Nazuna menjadi bad mood. Sehingga hanya Nazuna yang menenggak alkohol dengan sukacita. Sementara itu Akira dan juga Yamori lanjut ngobrol. Dan yang lebih herannya lagi, Yamori tiba-tiba malas ke sekolah, sehingga Akira curiga Nazuna adalah penyebab dari kenakalan Yamori. Sayangnya Yamori tidak bisa jawab tentang ajakan Akira kembali ke sekolah, sehingga Nazuna auto kesal. Dia bergegas pergi meninggalkan Yamori. Dikarenakan khawatir, Yamori langsung mengejar Nazuna. Yamori terus mencari Nazuna kemanapun Nazuna pergi. Kemudian Yamori pasrah, dia sudah kewalahan mencari tapi tidak menemukan hasil. Lantas Yamori menghubungi Nazuna menggunakan jam pemancar. Kemudian Yamori menyampaikan kepada Nazuna tentang rasa bersalahnya. Walaupun tidak mengetahui alasan kemarahan Nazuna, tapi Yamori tetap meminta maaf. Sebab Yamori merasa kesepian tanpa kehadiran Nazuna. Apalagi Nazuna pergi tanpa menyampaikan keterangan. Sehingga Yamori semakin overthinking dan juga cemas. Tidak lama kemudian Nazuna muncul. Dia datang mengejutkan Yamori. Di kesempatan itu Nazuna menyampaikan alasan kemarahannya. Ternyata Nazuna kesal Yamori tidak menjelaskan kepada Akira mengapa dia tidak ke sekolah. Lantas Yamori menjawab mustahil dia membongkar alasannya tidak ke sekolah karena ingin menjadi vampir. Yamori harus berusaha agar bisa menjadi vampir, barulah kesenangannya terwujud. Mendengarkan ucapan Yamori membuat Nazuna tersenyum. Di kesempatan itu Nazuna mencium Yamori sebagai tanda pertemanan. Hanya saja Yamori tidak yakin hubungan mereka hanya sekedar teman. Apalagi barusan saja Nazuna malah menciumnya. Selanjutnya diperlihatkan situasi di kelas Akira yang ramai. Bu guru memarahi salah satu teman kelasnya yang ketiduran. Oleh karena itu bu guru bertanya alasannya sampai tertidur, sehingga si bocah langsung menjawab dia begadang saat bermain game. Hal tersebut membuat bu guru mengomel karena banyak anak muda tidak menjaga kesehatannya. Setelahnya pelajaran segera dilanjutkan kembali. Tidak lama waktu pulang telah tiba, Akira pun segera kembali. Setibanya di rumah, Akira langsung bersiap mandi dan juga beristirahat. Ketika berbaring di kasur, Akira kelihatan tidak nyaman dan butuh ketenangan. Bahkan Akira tidak bisa tidur dengan nyenyak. Malamnya Yamori memutuskan untuk ketemu dengan Nazuna. Langsung saja Yamori buru-buru keluar mencari Nazuna hingga ketemu. Akan tetapi Yamori kaget, dia tiba-tiba mengingat momen sewaktu Nazuna menciumnya, sehingga Yamori mengira kalau Nazuna pasti sedang bersembunyi. Namun ternyata Nazuna malah berada di tempat yang mudah ditemukan. Tampaknya Nazuna santai saja di taman menunggu kedatangan Yamori. Akan tetapi Yamori tidak kunjung datang, membuat Nazuna menjadi kesal. Lantas Yamori melanjutkan perjalanan karena belum siap mental ketemu dengan Nazuna. Sembari di perjalanan Yamori menyaksikan duo sejoli berpacaran.
Yamori auto kaget, ternyata ciuman yang dilakukan Nazuna kemarin bukan sebatas teman. Hal tersebut membuat Yamori semakin overthinking memikirkan tentang Nazuna. Tidak lama Nazuna nongol, dia muncul menjemput Yamori. Segeralah Yamori memperlihatkan lehernya untuk Nazuna. Hal tersebut membuat Nazuna kaget mengapa Yamori sungguh pasrah memberikan darahnya. これで晴れて僕も吸血鬼になれる。おお、やった。なんでこんなとこにいるんだ。はしたないやめろスケベなポーズ。さあ、いつでも来な。ガブリとね。ヤモリこう最難関ミッションと思われた。 Di kesempatan itu Yamori menyampaikan kalau dirinya telah siap menjadi vampir. Apalagi Yamori sudah jatuh cinta kepada Nazuna. Akan tetapi Nazuna malah tertawa mendengar omongan Yamori. Sebab sekarang Yamori masih menjadi manusia biasa walaupun sudah digigit oleh vampir. Lantas Nazuna meyakini kalau Yamori belum mencintai Nazuna. Kemudian diperlihatkan tidur Akira yang tidak nyenyak sehingga dia cuma tertidur sampai jam 12. Karena kesulitan tidur, Akira memutuskan untuk bersiap pergi ke sekolah. Di perjalanan, Akira malah bertemu dengan Yamori. Hal tersebut membuat Yamori kaget melihat Akira masih berkeliaran. Di jam sepagi itu, Yamori menyadari kalau Akira belum bisa berangkat sekolah. Makanya dia mengajak Akira bermain dengan Nazuna. Tanpa berlama-lama, mereka langsung ke rumah Nazuna. Setibanya di sana, Nazuna dan kawan-kawan langsung main game. Ternyata permainannya dilakukan Yamori bersama Nazuna cukup normal, sehingga Akira tenang menyaksikan hubungan mereka yang tidak melewati batas. Kelihatannya Nazuna sungguh jago bermain game. Hal tersebut membuat Yamori kesal karena terus kalah bermain. Kemudian mereka melanjutkan game lainnya bersama. Akan tetapi Yamori dan juga Nazuna malah membicarakan soal penampilan wanita di dalam game. Nazuna terlalu barbar, dia menyebutkan dada wanita di dalam game sehingga Nazuna memperlihatkan kepada Akira kemesuman Yamori. Padahal Yamori tidak pernah berpikir nakal seperti Nazuna. Dikarenakan keasyikan bermain, Nazuna mengajak Yamori untuk tidur. Sontak saja Akira kaget keduanya tidur bersama. Agar tidak salah paham, Yamori segera menjelaskan kepada Akira bahwa mereka sedang melakukan terapi. Langkah yang dilakukan yaitu Yamori harus digigit oleh Nazuna. Hal tersebut membuat Yamori malu hingga dia menangis. Di kesempatan itu Akira mempertanyakan mengapa Yamori mau darahnya dihisap oleh Nazuna. Awalnya Yamori ragu, tapi Akira kepo sehingga Yamori terpaksa memberikan informasi. Langsung saja Yamori menyampaikan kalau dirinya ingin menjadi vampir, makanya Yamori membiarkan Nazuna menggigitnya. Akan tetapi itu terjadi kalau Yamori jatuh cinta kepada Nazuna, sehingga keduanya memiliki tujuan masing-masing. Dikarenakan sudah malu, Nazuna langsung berbaring sebab dia tidak tahan mendengarkan Yamori membahas masalah percintaan. ナズナちゃん、ここが一番肝なんだからになりたいんだ。俺がナズナちゃんに恋をした状態で吸われて。何なのあれは。好きなくせに恋愛系の話にめっぽう弱い。 Kemudian Akira diajak tidur bersama agar situasi semakin seru. Tanpa berlangsung lama mereka memutuskan untuk berbaring. Akan tetapi Akira dan juga Yamori berbincang sebelum tidur. Sementara Nazuna sudah tertidur duluan. Awalnya Akira tidak ingin tidur, dia hanya menunggu hingga hujan reda baru berangkat ke sekolah. Namun ternyata Akira terlalu nyaman bobo di samping Yamori, sehingga Akira tertidur dengan pulas sampai hampir telat ke sekolah. Ketika bangun, Akira buru-buru berangkat. Lantas Nazuna menyadari kalau Akira terlelap karena merasa nyaman. Kemudian Akira pamit pergi ke sekolah meninggalkan Yamori. Selanjutnya diperlihatkan situasi tenang di wilayah rumah Nazuna. Tampaknya Nazuna baru bangun tidur dan segera bergegas pergi. Ternyata paket Nazuna memang belum dikirim sebab Nazuna tidak merespon sang kurir. Padahal Nazuna telah mengkonfirmasi agar paketnya dikirim saat Nazuna bangun. Sehingga Nazuna sungguh kesal karena tidak menitipkan paket ke supermarket. Kemudian Nazuna auto jadi mood dan memutuskan untuk berberes. Akan tetapi Nazuna malah pergi menonton TV dan menonton iklan membosankan. Ketika bertemu dengan kucing, Nazuna bermain sebentar. Setelah itu Nazuna mandi di pemandian umum. Ketika sampai, Nazuna langsung menitipkan jam pemancar kepada staf sebab kalau pemancarnya bunyi, Nazuna akan langsung mengambilnya.
Nazuna pun masuk ke pemandian dan buru-buru mandi. Akan tetapi Nazuna malah kaget saat jam pemancarnya berbunyi, sehingga Nazuna langsung berpakaian walaupun belum selesai mandi. Penampilan Nazuna malah mengejutkan Yamori. Dia auto kebingungan mengapa Nazuna kelihatan berbeda dan lebih menawan. Ternyata Nazuna menggerai rambutnya karena basah, padahal biasanya Nazuna terus mengucir rambutnya yang indah, sehingga Nazuna menceritakan kalau dia belum menuntaskan mandinya. Dikarenakan Yamori juga belum mandi, mereka pun memutuskan kembali ke pemandian. Tanpa berlama-lama, Yamori segera mandi ke pemandian umum. Setelah selesai mandi, mereka ketemu kembali. Di kesempatan itu, Yamori memberikan kesempatan kepada Nazuna untuk menyedot darahnya. Hal tersebut membuat Nazuna kaget. Meskipun terkejut, Nazuna tidak menghilangkan kesempatan dan dia langsung melahapnya. Nazuna menyadari kalau Yamori merasakan kegugupan dari perbedaan darah yang diminumnya. Dikarenakan Nazuna terlalu berlebihan, Yamori sampai kehabisan darah, sehingga Yamori meminta Nazuna membiarkannya beristirahat. あれだって初めては怖いだろと快感を伴う。悪いけど手加減できねえぞ。まあちょっと休めば。 Tidak terduga, Nazuna malah membawa Yamori ke tempat remang-remang untuk menggodanya. Hal tersebut membuat Yamori marah terhadap Nazuna yang kelihatan nakal. Setelah usai menonton TV dan beristirahat di ruangan, mereka pun segera keluar. Hal tersebut membuat Nazuna semakin iseng kepada Yamori. Lantas mereka malah membicarakan orang sebelum Yamori yang diambil darahnya. Kemudian Nazuna menceritakan kepada Yamori dia tidak hanya menggigit satu pria, bahkan Nazuna menunjuk salah satu om-om di jalan yang pernah digigitnya, sehingga Yamori semakin ngeri mendengarkan kisah dari Nazuna. Alhasil Nazuna menceritakan kisah aslinya yang merupakan seorang wanita pijat plus-plus. Langsung saja Yamori dibawa ke apartemen Nazuna. Di sana adalah tempat Nazuna memulai praktek. Setibanya di rumah, Nazuna langsung menyerahkan menu refleksi sehingga Nazuna diminta untuk memijat Yamori. Dengan senang hati Nazuna melakukan aksi pijatnya. Akan tetapi Nazuna yakin melihat sikap tegang Yamori yang membuat Yamori kurang nyaman. Sehingga Nazuna memberikan pijatan yang menenangkan. Sembari dipijat, Yamori memikirkan tentang Nazuna, sebab dirinya sejak tadi overthinking dan sedikit cemburu. Hanya saja Yamori tidak memberitahu kepada Nazuna apa yang dirasakannya. Kemudian Nazuna menginfokan tentang teknik-teknik pijatan yang membuat pelanggannya rileks. Bahkan Yamori auto kagum mendapatkan banyak ilmu pijatan dari Nazuna, sehingga Yamori kembali menikmati pijatan dari Nazuna. Hanya saja Nazuna sudah tidak tahan untuk menggigit Yamori. Oleh karena itu, Nazuna bersiap menghisap darahnya. Namun niatnya tidak terrealisasikan, dia malah mendapatkan tamu pijat, sehingga Nazuna auto malas, dia sudah kewalahan memijat Yamori. Makanya Nazuna kabur bermain game dan menyuruh Yamori menghadapi pelanggan. Kemudian Yamori terpaksa menyambut pelanggan Nazuna dan menyuruhnya untuk menunggu. Ketika menyaksikan Nazuna bermain game membuat Yamori kesal, akan tetapi Nazuna malah membujuk Yamori membantunya memijat hari ini. Bahkan Nazuna akan memberikan setengah harga tarif kepada Yamori. Mendengarkan uang yang diucapkan membuat Yamori menjadi kaget. Apalagi Nazuna akan memberikan hadiah lain dalam bentuk ciuman yang membuat Yamori semakin gugup. 女に払わせて恥ずかしくないんか。そういうわけじゃ。頼むよ、ゴーくん給料払うか。やってくれたらご褒美。大丈夫、大丈夫。ね。 Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang di perjalanan Kiyosumi. Dia sungguh stres menjalani hari-harinya yang melelahkan. Hal tersebut membuat Kiyosumi kewalahan. Apalagi bosnya di kantor terus-menerus menekan Kiyosumi. Tidak hanya itu saja, menjalani pekerjaan dan juga minum-minum selepas ngantor membuat Kiyosumi menjadi jenuh. Meskipun tidak menyukainya, tapi bosnya memaksa Kiyosumi mematuhi perintahnya. Sehingga Kiyosumi tidak mampu berkutik dan mendengar perintah sang bos. Dikarenakan harus berinteraksi dengan para rekan kantor sewaktu minum, Kiyosumi makin terbebani. Dia merasakan butuh ketenangan yang lebih, sehingga Kiyosumi mengingat pijak refleksi di kediaman Mbak Nazuna.
Langsung saja Kiyosumi bergerak cepat mengunjungi apartemen Nazuna. Setibanya di sana Kiyosumi kaget karena yang menyambutnya adalah seorang pria, sehingga Kiyosumi dipersilahkan masuk untuk menunggu kedatangan Nazuna. Akan tetapi Nazuna malah memaksa Yamori untuk menggantikan tugasnya. Sebelumnya Nazuna telah memberikan pengajaran terhadap Yamori soal pijit. Makanya Nazuna yakin Yamori pasti bisa mengerjakan tugas memijat. Kemudian Yamori diberikan hadiah berupa setengah upah yang dikerjakan. Alhasil Yamori semakin terpancing untuk menjalankan tugas dari Nazuna. Nazuna juga memberikan hadiah tambahan untuk Yamori yang merupakan ciuman, sehingga Yamori auto shock dijanjikan hadiah yang fantastis. Kemudian Yamori bergegas menggunakan pakaian staf pijatnya. Ketika ketemu Kiyosumi, tidak lupa pula Yamori memperlihatkan ekspresi ramahnya sehingga Kiyosumi semakin nyaman dipijit oleh Yamori. Kiyosumi sampai heran mengapa Yamori kembali dengan wajahnya sumringah, padahal awalnya Yamori sungguh bad mood menerima pelanggan. Langsung saja Yamori mulai memijat Kiyosumi sesuai ajaran Nazuna tadi. Di kesempatan itu Kiyosumi menanyakan pertanyaannya seputar umur Yamori. Lantas Yamori segera menjawab umurnya 14 tahun. Hal tersebut membuat Kiyosumi shock, dia pun langsung duduk berbincang dengan Yamori. Sebab Kiyosumi heran mengapa seorang bocah malah bekerja. Segeralah Yamori menjelaskan tentang rasa jenuhnya di sekolah. Tidak hanya itu saja, Yamori juga menginginkan uang. Kemudian Kiyosumi ikutan curhat mengenai kisahnya di kantor. Dikarenakan sangat berat, Kiyosumi sampai menangis. Sontak saja Yamori kaget melihat tangisan Kiyosumi. Namun yang lebih mengejutkan lagi, HP Kiyosumi berbunyi. Ternyata sang bos menghubunginya untuk kembali ke kantor. Alhasil Kiyosumi bersiap untuk kembali, tapi dihentikan oleh Yamori. Sebab Yamori sadar nasib Kiyosumi sama seperti dirinya yang ingin bebas. Kemudian Yamori menghentikan pergerakan Kiyosumi. Tidak hanya itu saja, Nazuna ikutan nongol. 俺と同じなんだ。人を会社に行かせるな。あんたにはここで眠ってもらう。窓開けてこうくん。はい。ナズナちゃん。何？ Di kesempatan itu, dia mendorong Kiyosumi sama seperti Yamori dulu, sehingga Kiyosumi ketakutan dirinya dihempaskan hingga terjatuh. Kemudian Yamori menangkap Kiyosumi, lalu tangan Yamori ditarik oleh Nazuna agar mereka bisa terbang. Hal tersebut membuat Kiyosumi terkejut mengetahui Nazuna merupakan vampir. Kemudian Kiyosumi terduduk di lantai karena ketakutan. Meskipun ditahan, Kiyosumi tetap harus pergi karena tanggung jawabnya. Dengan tegas Yamori mengatakan bos Kiyosumi terlalu gila membuat karyawannya tertekan. Makanya Yamori menginginkan Kiyosumi bebas. Bahkan Yamori menceritakan dia ingin menjadi vampir untuk hidup dengan bebas. Sehingga setelah Yamori berhasil, dia akan membantu Kiyosumi menjadi vampir juga. Setelah itu Kiyosumi bersiap menggunakan pakaian kantornya kembali melanjutkan perjalanan. Sedangkan Yamori melanjutkan aktivitas bersama dengan Nazuna. Dikarenakan mereka bosan, keduanya memutuskan pergi ke kolam renang malam. Tampaknya di sana orang-orang bebas minum alkohol. Kemudian Nazuna mengganti pakaiannya, sedangkan Yamori dengan setia menunggu Nazuna. Sontak saja Yamori kaget menyaksikan kecantikan dari Nazuna. Kemudian Nazuna pergi ke bar mengambil minuman. Tampaknya Nazuna digodain oleh pria, sehingga Yamori auto kesal, tapi Nazuna malah mengizinkan mereka bergabung dengannya. Karena cemburu, Yamori bergegas menarik Nazuna pergi. Dikarenakan kesal, Yamori hanya diam di perjalanan. Langsung saja Nazuna membujuk Yamori sampai berbaikan. Namun sepertinya Yamori sungguh kesal karena Nazuna ternyata digodain oleh banyak orang. Kemudian Nazuna membawa Yamori terbang ke kolam lain untuk peredam amarahnya. Ternyata Nazuna mengajak Yamori ke kolam sekolah Yamori, sehingga Yamori pasrah terhadap kelakuan dari Nazuna. Di kesempatan itu Nazuna segera menggigit Yamori untuk menikmati darah Yamori yang segar. Selanjutnya diperlihatkan situasi santai pada perjalanan Yamori. Tiba-tiba dia kaget setelah dipanggil seseorang, sehingga Yamori cuma terdiam, tidak mampu berkutik. Sebab Yamori merasa malu jika harus bertegur sapa dengan orang lain. Tidak disangka yang menyapanya adalah Mbak Kiyosumi. Di kesempatan itu Kiyosumi segera mengajak Yamori berbincang. Sembari ngobrol, Kiyosumi membelikan minuman kaleng untuk Yamori.
sebab Mbak Kiyosumi sungguh berterima kasih telah ditenangkan Yamori waktu itu. Kiyosumi cukup senang dengan janji Yamori menjadikannya sebagai vampir. Setelah usai berbincang, Kiyosumi pun melanjutkan perjalanan. Lalu Yamori minum jus pemberian Kiyosumi dengan santai. Kemudian Yamori menyaksikan sosok wanita tengah digoda. Akan tetapi Yamori kaget wanita tersebut berhasil membuat pria itu pergi. Lantas Yamori malah dihampiri oleh si mbak yang digodain. Lantas Seri menghampiri Yamori dan mengajaknya berbincang. Di kesempatan itu Yamori mendengarkan curhatan Seri yang sudah sering digoda oleh para pria. Di tengah obrolan Seri diceramahi oleh Yamori sebab sejak tadi Seri mencoba menggoda Yamori. Padahal tadinya dia menolak pria yang bukan tipenya. Sehingga Yamori mengikuti Seri karena tiba-tiba mengambil minuman Yamori. Ternyata Seri berhasil memancing Yamori mendekatinya. Di kesempatan itu Seri bersiap menggigit Yamori untuk menghisap darahnya. Ternyata Seri merupakan sosok vampir yang merupakan mantan rekannya Nazuna. Kemudian Nazuna muncul menghentikan aksi gila dari Seri. Tampaknya Nazuna begitu kesal Yamori disentuh oleh vampir lain. Mendadak Yamori malah diangkut vampir yang berbeda. Dia adalah Mbak Kabura. Segeralah Kabura membawa Yamori ke markas mereka. Setibanya di sana Yamori dikerumuni oleh para vampir cantik. Sementara Nazuna sibuk menghadapi Seri untuk mempertanyakan soal keberadaan Yamori. Kemudian Nico memperkenalkan dirinya dan para bestinya kepada Yamori. Bahkan Nico to the point meminta Yamori memilih salah satu dari mereka. Sebab Yamori harus segera diproses untuk menjadi vampir. Syaratnya Yamori harus berhubungan dengan para vampir untuk dijadikan sebagai vampir juga. Namun Yamori menolak mereka. Dia lebih memilih Mbak Nazuna. Hal tersebut membuat Nico and the gang menjadi shock. Padahal dari tadi para wanita sengaja agresif kepadanya. Mengapa Yamori memilih wanita pasif seperti Nazuna? Di mata mereka Nazuna sungguh introvert dan sengaja menjauhi orang lain karena sikap buruknya. Maka dari itu Nico dan kawan-kawan heran mengapa Yamori menyukai Nazuna. Kemudian satu persatu wanita memperlihatkan kebolehan masing-masing untuk menggoda Yamori. Akan tetapi Yamori sama sekali tidak terpancing karena tidak memahami soal percintaan. Sementara di tempat lain Nazuna tengah ribut dengan Seri membahas Yamori. Sebab Yamori harus segera dijadikan vampir atau dia akan terbunuh. Apalagi para vampir tidak ingin terancam karena manusia mulai mengetahui keberadaan mereka. Tampaknya Yamori masih berusaha untuk digoda. Akan tetapi Nazuna muncul. Dia datang untuk menyelamatkan Yamori. Kemunculan Nico dan kawan-kawan menyadari Nazuna malu mendengar Yamori menginginkannya. Setelah itu, Yamori beranjak mendekati Nazuna yang tengah malu. Lalu Nazuna malah bersikap dingin membuat para vampir lain menjadi kesal. Seperti biasa, Nazuna selalu menghindari orang lain. Bahkan kepada sesama vampir, Nazuna menarik dirinya. Lantas Yamori menjelaskan tujuannya bersama Nazuna adalah untuk dijadikan vampir. Hal tersebut membuat para vampir kaget mengetahui keinginan Yamori. Padahal awalnya mereka kira Nazuna hanya ingin bermain-main saja terhadap manusia tanpa menambah pengikut. Namun ternyata Nazuna malah memiliki kesepakatan dengan sosok manusia. Sehingga Nico dan kawan-kawan pasrah terhadap keputusan keduanya. Lalu Nico memperingati agar Nazuna bergerak cepat. Alhasil Yamori menyampaikan kembali kalau dirinya tidak keberatan walaupun menunggu bertahun-tahun. Mendengarkan ucapan konyol Yamori membuat Nico and the gang terkaget-kaget. Selanjutnya diperlihatkan situasi tegang pada perbincangan Yamori terhadap kaum vampir. Di kesempatan itu Yamori mengatakan dengan lantang dan siap untuk menunggu proses perubahan menjadi vampir. Hal tersebut membuat Nico and the gang auto shock. Sepertinya Nazuna belum menginfokan kepada Yamori waktu mereka hanya 1 tahun. Yamori hanya memiliki waktu setahun hingga berubah menjadi vampir. Jikalau Yamori masih bertahan dalam wujud manusia, berarti Yamori diklaim manusia tidak terpilih. Sehingga Yamori berjanji akan berusaha mencintai Nazuna supaya dia berubah menjadi vampir. Alhasil Nico dan kawan-kawan membiarkan Yamori memiliki kisah cintanya sendiri. Kemudian mereka melanjutkan perbincangan sambil minum bir.
Setelah itu Nazuna bersiap untuk pulang dan melakukan aktivitas lanjutan. Sontak saja Yamori kaget mendengarkan Nazuna membahas masalah pijat kemarin, sebab Nazuna masih memiliki janji untuk mencium Yamori. Hanya saja Yamori tidak menyangka kalau Nazuna akan menciumnya di depan umum. Hal tersebut membuat Nico dan kawan-kawan menjadi syok. Segeralah keduanya berangkat pulang meninggalkan lokasi. Sembari di perjalanan, Yamori masih memikirkan tentang Nazuna. Kemudian dia mengatakan rasa syukurnya karena menemukan vampir seperti Nazuna. Setelahnya Yamori melanjutkan aktivitasnya. Dia bertemu dengan Akira untuk berbincang. Di kesempatan itu Yamori curhat kepada Akira soal para vampir. Lalu Akira menyimpulkan kalau Yamori tidak jadi vampir dalam waktu tenggat, kemungkinan Yamori akan dibunuh. Yamori dinyatakan sebagai manusia ancaman karena mengetahui tentang vampir. Sontak saja Yamori kaget mendengarkan ucapan dari Akira. Makanya Yamori malah tambah overthinking lagi. Hal tersebut membuat Yamori stres, namun Akira akan membantunya dengan mendengarkan curhatan Yamori setiap hari. Keesokan harinya Akira berangkat sekolah dan dia ketemu dengan Mahiru. Lantas Akira kaget mengapa Mahiru tertidur di tangga. Kemudian keduanya mulai berbincang tentang Mahiru. Ternyata Mahiru tengah jatuh cinta terhadap wanita dewasa, sehingga dia cuma punya waktu ketemu di malam hari, menyebabkan Mahiru harus begadang. Meskipun begitu, Mahiru senang melakukannya demi wanita yang dicintainya. Kemudian perbincangan pun membahas tentang Yamori, sebab Yamori sudah lama tidak ngumpul dengan geng mereka. Mendengarnya Akira kaget, dia bahkan lupa kapan ketiganya berkumpul. Padahal Mahiru adalah salah satu teman Yamori dan Akira semasa kecil. Hanya saja Mahiru berbeda sendiri karena dia lebih populer dan sering dijadikan idola. Setelah usai berbincang, keduanya pun berpisah melanjutkan aktivitas masing-masing. Malamnya, Yamori ketemu dengan Mbak Seri, sebab Seri penasaran dengan rasa darahnya Yamori. Sementara saat ini Yamori sedang stres berat tentang perkembangan asmaranya. Lantas Yamori curhat kepada Mbak Seri membuat Seri merasa iba. Makanya Seri memberikan resep kencan kepada Yamori. Langsung saja Yamori berkunjung ke rumah Nazuna untuk mengajaknya kencan. Namun Nazuna terus menolak, dia ingin main game hingga puas. Walaupun ditolak, Yamori terus memaksa Nazuna sehingga keduanya pun bergegas keluar. Setibanya di tempat kencan, Nazuna merasa kesal dibawa ke bioskop untuk menonton film romantis. 目を選ぶっていうのはそういうことだよ。おい、コウ君。出ましょうか。はい。これは嫌がらせか。 Setelah itu mereka melanjutkan kencan ke kafe. Melihat gelagatnya, Nazuna menyadari Yamori diperintahkan oleh Seri. Dikarenakan suasana tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk pulang akibat Nazuna sudah bad mood. Setibanya di rumah, Yamori mencoba untuk tidur, sedangkan Nazuna main game di rumahnya. Tiba-tiba saja Nazuna lapar sehingga Nazuna menghampiri rumah Yamori untuk menjemputnya. Kemudian mereka akan melanjutkan acara kencan, sebab Nazuna menginginkan darah Yamori lagi untuk mengisi perutnya. Namun ternyata keduanya malah terpisah. Tampaknya Yamori malah ketemu dengan Mahiru. Yamori terpaksa berbincang dengan Mahiru. Tidak lama Akira muncul sehingga ketiga bestie nostalgia mengenai hubungan persahabatan mereka. Setelahnya Mahiru bergegas pergi menemui kekasihnya, lalu mereka bertiga berpencar kembali. Kelihatannya Nazuna tengah mencari Yamori, tapi dia berpapasan dengan Mahiru dan juga pacarnya yang terlihat lebih tua. Lantas Nazuna beranggapan para bocah sekarang sangat nakal. Tidak lama Yamori ketemu Nazuna kembali. Mereka bergandengan tangan agar tidak lengah lagi. Sebab Nazuna kesal Yamori menghilang sekejap mata. Padahal kenyataannya Nazuna yang tiba-tiba menghilang dari Yamori. Selanjutnya diperlihatkan situasi hening di jalanan tempat Seri nongkrong. Seri tengah sendirian menghabiskan waktunya yang membosankan. Kemudian Seri mendapatkan pesan dan segera membalasnya. Dikarenakan tidak menyadari perasaannya, Seri yakin pria itu hanya mainannya. Lantas Seri begitu bosan, dia kaget melihat kemunculan Yamori. Langsung saja Seri mengejar Yamori untuk berbincang dengannya. Hanya saja Seri malah kena hajar oleh Nazuna. Sontak saja Yamori terkejut menyaksikan kelakuan Nazuna, lalu dia mencoba menghentikannya. Sebab Yamori sadar kalau Seri hanya ingin bermain,
Akan tetapi Nazuna khawatir kalau Seri mengganggu Yamori. Hal tersebut membuat Seri ikutan kesal sehingga keduanya mulai adu jotos. 大事な守りたいのところがなくなってんじゃん。なんだ。こんな程度で壊れたりはしら。ひどくない？まだ何もされてない。 Setelah usai bertengkar, keduanya kelihatan kewalahan. Makanya mereka menghentikan kegaduhan karena Seri memang tidak mengusik Yamori. Alhasil Seri memutuskan melanjutkan perjalanan sebab Seri lagi stres dan ingin menenangkan dirinya. Akan tetapi Yamori malah nongol, dia datang untuk menemani Seri. Di kesempatan itu Seri bertanya kepada Yamori mengapa Nazuna memperbolehkan Yamori menemui Seri. Ternyata Nazuna membiarkan Yamori karena Seri kelihatan butuh bantuan. Langsung saja keduanya berangkat ke karaoke untuk menghilangkan stres. Setibanya di sana, Yamori malah canggung, apalagi dia tidak mengetahui lagu yang dinyanyikan oleh Seri. Alhasil Seri sungguh kesal, padahal dia sudah sangat heboh bernyanyi di karaoke. Lantas ruangan mereka pun dikunjungi oleh seseorang. Hal tersebut membuat Yamori kaget dengan tampang pria di luar. Ternyata pria itu adalah temannya Seri. Alhasil Yamori menyadari kalau kesetresan Seri akibat hubungan percintaan. Dikarenakan terlalu membosankan dan membuat repot, Seri berencana menyingkirkan Akiyama. Oleh karena itu Yamori langsung mengajak Akiyama meninggalkan Seri. Kemudian Yamori menemani Akiyama untuk berbincang. Lantas Akiyama mulai curhat mengenai hubungannya dengan Seri. Ternyata Seri pernah menyelamatkan Akiyama sehingga mereka mulai berteman. Hanya saja lama-kelamaan Akiyama menyukai Seri sehingga semuanya menjadi kacau. Akiyama menjadi overprotektif dan terus mengganggu Seri. Tidak lama Seri malah mengejar mereka untuk membunuh Akiyama. Apalagi Akiyama telah merepotkan dan terus mengganggu Seri. Sehingga untuk melepaskan bebannya, Seri ingin membunuh Akiyama. Akan tetapi Yamori melarang Seri karena Akiyama terlihat baik. Seri sangat marah karena Yamori mengganggu aksinya. Hal tersebut membuat Seri kesal dan bersiap menghajar Yamori. Namun sebelum itu, Nazuna langsung nongol menghentikan Seri. そうじゃないと眷属になれないからなの。もう殺しちゃうから。ダメだ。本当にコウ君と二人にすると思った。あ、もうしない。それならいいだろうが。 Dia mengakui perasaannya yang begitu lelah. Dikarenakan tidak pandai berinteraksi dengan manusia layaknya teman, Seri menjadi bingung. Makanya Seri meminta Nazuna melepaskan belenggunya terhadap Seri. Lalu Yamori menyetujuinya sehingga Nazuna melepaskan Seri. Kemudian Seri melanjutkan perbincangan dengan Akiyama. Sebelum itu Yamori menjelaskan kalau Seri lebih membosankan daripada Akiyama. Dikarenakan perasaannya Seri malah bertingkah aneh dan ingin membunuh seseorang. Mendengarkan ucapan Yamori membuat Seri sadar diri. Lantas Seri mulai mendekati Akiyama untuk menghentikan kesalahpahaman. Di kesempatan itu Seri menjelaskan bahwasannya dia adalah seorang vampir. Tidak hanya itu saja, Nazuna juga seorang vampir yang berteman dengan Yamori. Namun mereka pengecualian sebab sosok vampir dan juga manusia dilarang untuk berteman. Makanya Seri meminta Akiyama berhenti menemuinya sebab Seri tidak ingin mengganggu manusia lagi. Tidak disangka karena kebucinannya, Akiyama malah minta dijadikan vampir agar bisa berteman dengan Seri. Hal tersebut membuat Seri kaget karena Akiyama berkorban demi cinta mereka. Sebab Akiyama dan juga Seri sudah saling menyukai, tapi terhalang status ras manusia dan juga vampir. Di kesempatan itu Seri langsung menggigit Akiyama untuk dijadikan vampir. Sedangkan Yamori malah iri melihat Akiyama dengan mudah menjadi pengikutnya Seri. Melihat hal itu Nazuna menyadari keresahan Yamori. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke karaoke, merayakan pengikut barunya Seri. Selanjutnya diperlihatkan pekerjaan Midori yang cukup padat sebagai sosok vampir. Walaupun merupakan vampir tulen, namun Midori sungguh sibuk dengan pekerjaannya di kafe. Oleh karena itu Midori tidak lupa membagikan selebaran kafetaria mereka, sehingga para pengunjung berdatangan memenuhi kafe. Akan tetapi Midori malah mendapatkan kabar salah satu staf pelayan tidak dapat hadir. Maka dari itu Midori harus mencari rekannya untuk menggantikan staf yang tidak hadir tersebut. Sehingga Midori berpikir keras siapa kandidat yang bisa dipanggilnya menjadi pelayan sewaan.
Dikarenakan para vampir lain populer membuat Midori takut tersaingi, makanya Midori memikirkan besti yang kurang terkenal dan tidak terlalu mencolok. Tidak lama Nazuna dan juga Yamori nongol, mereka kaget melihat penampilan Midori yang imut, sehingga Midori memutuskan untuk merekrut Nazuna untuk sementara. Apalagi Nazuna adalah vampir yang tidak terkenal dan kurang pandai bersosialisasi. Langsung saja Midori mengangkut Nazuna berangkat ke kafe. Tampaknya Yamori ikut serta dalam ajakan Midori, sebab Nazuna mustahil dipisahkan dari Yamori. Langsung saja mereka masuk ke ruangan ganti. Nazuna mengganti pakaian maid yang cocok di tubuhnya, sehingga Midori sungguh senang. Penampilan Nazuna cukup baik. Hanya saja Yamori akan diletakkan di meja pelanggan dan ditraktir Midori. Di kesempatan itu Yamori mendengarkan perkataan Mbak Midori, sementara Nazuna tengah diajarkan berlatih menyambut tamu. Saat latihan, Nazuna sungguh kaku, membuat Midori jengkel dan mencoba mengajarkan lebih baik. Setelahnya Midori mulai bekerja kembali melanjutkan tugasnya. Bahkan Midori kelihatan sangat ramah dan juga populer di tengah para pelayan lainnya. Lantas Yamori dihampiri oleh Arisa yang merupakan sosok pelayan populer juga. Hanya saja saat kemunculan Midori di kafe, Arisa malah tersingkirkan, sehingga Arisa sempat iri kepada Midori yang sangat cantik dan juga populer. Mendengarkan ucapan Arisa membuat Yamori heran karena dia biasa saja saat melihat Midori. Semua itu karena Yamori terbiasa melihat sosok vampir yang cantik, sehingga Yamori tidak terpengaruh. Setelah selesai bekerja, Yamori berkumpul dengan Midori dan juga Nazuna. Tampaknya Nazuna langsung minum alkohol akibat kewalahan bekerja. Nazuna cukup senang telah menyelesaikan tugasnya. Sontak saja Midori kaget dia mendapatkan pesan dari sosok misterius yang mengirimkan foto-foto tentang Arisa. Apalagi foto yang dikirimkan sungguh seksi dan juga menggoda, sehingga Yamori mengamatinya untuk memeriksa pelaku. Kemudian Yamori auto kepo dan memutuskan untuk menyelidiki tentang pelaku swafoto Arisa. Keesokan harinya, Yamori melanjutkan penyelidikannya. Yamori memperhatikan foto Arisa dengan jelas untuk melihat sudut foto yang diambil. Tidak lama Arisa nongol, dia datang untuk menggantikan pakaian kerja. Sebelumnya Yamori dan juga Arisa berbincang membahas tentang pelaku. Yamori menyadari kalau pelaku mengambil foto tepat ke arah ruangan, makanya foto yang dihasilkan terlihat bagus tanpa celah. Akan tetapi Arisa harus mengganti pakaian dan meminta Yamori pergi. Langsung saja Yamori meninggalkan Arisa sendirian. Sedangkan Yamori dan juga Nazuna sedang sibuk mencari informasi tentang pelaku. Bahkan mereka terjun langsung ke balkon untuk mengambil gambar sesuai seperti pelaku. Yamori membutuhkan modelnya sehingga Nazuna berdiri di ruangan. Namun ternyata Nazuna malah kelihatan jelek, membuat dia menjadi kesal. 鍵がかかっているドアを開けないといけない。だいたい角度は一緒なんだけど。ということは犯人は緑なわけない。うっさ！しばくぞお前。ぶっさ！Kemudian Arisa muncul, membuat keduanya kaget. Makanya mereka membiarkan Arisa dan melanjutkan penyelidikan. Tampaknya Yamori telah mengetahui tentang pelaku kejahatan. Sepulang kerja, Yamori ingin mengumpulkan Nazuna dan juga Midori. Ketika jam pulang tiba, Yamori dan kawan-kawan berkumpul. Namun saat Arisa masuk, Yamori dan juga Midori memutuskan sembunyi. Sedangkan Nazuna pura-pura pulang. Alhasil keduanya mengintip ke arah ruang ganti. Kelihatannya Arisa malah memotret dirinya sendiri di depan jendela dengan tripod sebagai sanggahan. Kemudian Yamori dan kawan-kawan berkumpul memergoki Arisa. Hal tersebut membuat Arisa panik dan segera pakai baju. Kemudian Midori menyimpulkan kalau Arisa iri kepadanya. Makanya dia memotret dan juga mengirimkan sebagai validasi kalau Arisa masih populer. Sepertinya ucapan Midori benar, membuat Arisa tidak berkutik. Dikarenakan masalah telah selesai, mereka pun memutuskan untuk bubar. Keesokan harinya, Yamori berkunjung kembali ke kafe. Karena Nazuna butuh uang, dia sering bekerja di kafe tempat Midori. Lantas Arisa menghampiri Yamori mengajaknya berbincang. Kemudian Arisa curhat tentang penyakitnya yang seringkali berkeinginan selfie. Arisa sampai lupa waktu dan sibuk dengan fotonya. Makanya Arisa mengajak Yamori dan kawan-kawan berfoto untuk memenuhi hobinya. Apalagi sekarang hubungan Arisa dan juga Midori makin akur karena kesalahpahaman telah terhapus.
Selanjutnya, diperlihatkan Nazuna tengah memperlihatkan ruang kamarnya yang bagus, sebab Nazuna ingin membuka bisnis baru yaitu bisnis teman tidur. Bahkan Nazuna telah menyediakan kamar yang bagus dan juga kasur empuk. Oleh karena itu Nazuna memerintahkan kepada Yamori untuk mencari pelanggan. Alhasil Yamori beranjak meninggalkan rumah Nazuna. Di perjalanan, Yamori menelusuri jalan sambil melihat target sekitar. Tampaknya Yamori menemukan sosok wanita yang kewalahan. Dia merokok sambil beristirahat di jalan. Dikarenakan wajahnya sangat frustasi membuat Yamori menjadi iba. Kemudian, Yamori mencoba untuk menawarkan jasa bisnis Nazuna. Akan tetapi Yamori malah kelihatan seperti menggoda Simba. Ketika sudah dekat, Anko segera mengajak Yamori ke kafe. Langsung saja keduanya memesan minuman di kafe. Kemudian Yamori mencoba menawarkan kepada Anko jasa bisnis tidur. Hal tersebut membuat Anko salah paham mengenai ucapan Yamori. Agar tidak salah paham, Yamori segera menjelaskan tentang bisnis Nazuna. Ternyata Yamori dipekerjakan oleh Nazuna untuk mencari pelanggan. Kemudian Anko malah membahas soal peraturan perundang-undangan, sehingga Yamori dilarang bekerja di bawah paksaan sang bos. Dikarenakan Yamori ketakutan, wajahnya sangat pucat. Makanya Anko mengatakan dia hanya bercanda. Kemudian Yamori tenang kembali, dia berbincang mengenai Anko. Lalu Anko terpaksa menginfokan soal pekerjaannya. Ternyata Anko adalah seorang detektif yang tengah menjalani kasus. Lantas Anko memperlihatkan foto Akiyama yang tengah dicarinya. Akan tetapi Yamori pura-pura tidak mengenali Akiyama. Walaupun merasa curiga, tapi Anko melepaskan Yamori karena kelihatan tidak mengetahui. Langsung saja Anko melanjutkan perjalanannya. Sementara Yamori malah ketemu dengan bestinya, yaitu Mahiru dan juga Akira. Oleh karena itu, Mahiru mengajak keduanya pergi ke sekolah memecahkan misteri sekolah. Lalu mereka memutuskan untuk mencari informasi. Setibanya di sana, Yamori dan kawan-kawan malah asyik bermain-main sebab mereka belum menemukan fenomena seram di sekolah. Tidak lama kemudian, Yamori dan kawan-kawan menyaksikan kemunculan sosok guru di sekolah. Kelihatannya Pak Guru telah terkontaminasi vampir, makanya Pak Guru segera menyerang Akira. Kemudian Mahiru mencoba menghentikan Pak Guru. Sedangkan Yamori malah melamun, dia membayangkan para vampir yang ditemuinya. Namun Pak Guru kelihatan sungguh kotor dan tidak bersih seperti vampir lainnya. Kemudian Yamori langsung menghajar Pak Guru agar melepaskan Akira. Tidak lama detektif Anko muncul menengahi vampir. Akira! Nande konna ni kurushi sou nanda? Kono kanji. Shitteru. まさか当たりとはね。吸血鬼がここにいるんだ。いや、根も葉もあった的な。 Lantas Anko malah membiarkan Pak Guru menggigitnya, sebab selama 10 tahun Pak Guru tidak makan seperti vampir pada umumnya, sehingga saat menyantap detektif membuat Pak Guru heran, rasa darahnya sungguh tidak lezat. Lantas Anko menyampaikan pria tersebut adalah sosok guru yang menghilang di sekolah 10 tahun lalu. Makanya Anko mengakhiri penderitaan vampir, dia memutuskan untuk melenyapkan vampir gagal tersebut. Sehingga Pak Guru kemudian menghilang dengan tenang meninggalkan dunia. Hal tersebut membuat Yamori kesal, Pak Guru malah dilenyapkan. Kemudian Anko menjelaskan bahwasanya Pak Guru telah lama menderita dan harus segera dibantu. Sebab dalam beberapa tahun beliau sungguh menderita karena tidak menginginkan jadi vampir. Sehingga Anko berhasil memutuskan penderitaan Pak Guru dengan menyingkirkannya. おいで。誰も褒めてくれなかったね。あなたは人のままで死ぬ。 Anko yakin Yamori belum mengetahui tentang seluk-beluk vampir lainnya, sehingga Mbak Anko meminta Yamori dan kawan-kawan untuk berhati-hati dan menghubunginya jika ada masalah. Setelah urusan selesai, Yamori melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya diperlihatkan kebingungan yang menimpa Yamori, sebab Yamori menyadari impiannya telah menyimpang, yaitu menginginkan menjadi vampir. Yamori tiba-tiba mengingat tentang Akira. Dikarenakan Akira terancam oleh sosok vampir kemarin membuat Yamori semakin cemas. Tidak hanya Yamori saja, justru Mahiru juga merasakannya. Makanya Mahiru menentang keinginan Yamori menjadi vampir. Kemudian Yamori berkunjung ke rumah Nazuna. Setibanya di sana, Nazuna ingin menyantap darah Yamori. Dia terkejut mendengarkan ucapan Nazuna yang sama seperti guru vampir kemarin.
Makanya Yamori langsung mendorong Nazuna menjauh darinya. Menyaksikan reaksi Yamori membuat Nazuna yakin Yamori memikirkan suatu hal. Langsung saja Nazuna membawa Yamori berkeliling mencari udara segar. Di kesempatan itu Yamori menceritakan tentang detektif dan juga vampir kemarin. Makanya Nazuna sadar Yamori pasti tengah bimbang dan berubah pikiran. Apalagi Yamori takut detektif Anko menyerang para vampir. Oleh karena itu Yamori sempat overthinking, makanya dia mendorong Nazuna. Kemudian Yamori kembali tersadar dan membiarkan Nazuna mengambil darahnya. Langsung saja Nazuna mendekati Yamori untuk melahapnya. Setelah itu Yamori melanjutkan perjalanan, dia pun ketemu dengan Mahiru. Tampaknya Mahiru tengah mengantar bunga ke tempat wanita penghibur, sehingga Mahiru mencoba mengabaikan penglihatan dada seksi Simba. Namun sayangnya, Yamori tidak pandai berbohong, dia pun melongo menyaksikan mbak-mbak seksi tersebut. Sehingga Mahiru mengajak Yamori pergi karena urusan telah selesai. Alhasil di perjalanan, keduanya mulai berbincang tentang vampir. Sebab beberapa waktu terakhir Mahiru overthinking memikirkan tentang Yamori. Makanya dia bertanya mengapa Yamori ingin menjadi vampir. Padahal Yamori tengah mengetahui kalau Akira sempat dalam bahaya. Namun anehnya, Yamori masih memiliki impian untuk menjadi vampir. Seperti biasa, Mahiru mencoba menghentikan niat Yamori menjadi vampir. Bahkan dia mempertanyakan alasan Yamori dengan jelas. Dikarenakan Yamori belum memikirkannya, dia malah terdiam. Keesokan harinya, Yamori bersama Nazuna di kamar Yamori. Di sana Nazuna memeriksa ruangan untuk menemukan kaset pornografi. Namun sayangnya Yamori terlalu polos sampai tidak menyimpan apapun. Lantas keduanya mulai berbincang mengenai masalah Yamori. Dia mengatakan kegelisahannya dan mengurungkan niat menjadi vampir. Oleh sebab itu Nazuna mencoba meringankan beban Yamori. Di kesempatan itu Nazuna mengatakan soal kebebasan di malam hari. Namun nyatanya menjadi sosok vampir tidak semenarik itu. Makanya Nazuna yang merupakan vampir sempat merasa jenuh. Akan tetapi, Nazuna menyembunyikannya di hadapan Yamori, sehingga Yamori mengerti untuk mencari kebebasan, dia tidak perlu menjadi vampir. Setelah itu Nazuna beranjak pergi, dia ingin melanjutkan aktivitasnya. Tiba-tiba Yamori menghentikan pergerakan Nazuna, sehingga keduanya terhempas ke kasur. Sontak saja Yamori kaget melihat Nazuna hampir menciumnya. Nazuna malah tertawa ngakak karena Yamori kegeeran. じゃあ私は一旦帰るよ。ごめん、シュウジ待って、まだと思った。ちげえのかよ。 Kemudian Nazuna bergegas terbang meninggalkan Yamori. Alhasil Yamori malah tambah galau. Dia memutuskan ketemu detektif. Akan tetapi Anko melarang Yamori menjadi vampir. Anko juga ingin menyingkirkan para vampir yang mengacau di kota. Sehingga Yamori mencoba menghentikan Anko karena baginya para vampir tidak sepenuhnya jahat. Di kesempatan itu Anko menghubungi polisi untuk memperingati bocah yang keluyuran di tengah malam. Dengan cara itu Anko dapat menghentikan Yamori bertemu Nazuna lagi. Sehingga Yamori bergegas kabur meninggalkan detektif. Kemudian Yamori bersembunyi di taman sambil memikirkan tentang hidupnya. Tidak lama sosok wanita muncul menemui Yamori. Tiba-tiba kemunculan Hatsuka mengejutkan Yamori yang tengah melamun, sehingga Hatsuka mengajak Yamori ke rumahnya untuk berbincang. Apalagi Yamori mengalami kejaran Pak Polisi karena laporan detektif soal bocah yang keluyuran. Setibanya di rumah, Hatsuka malah disambut oleh kedatangan para pengikutnya. Hal tersebut membuat Hatsuka menghentikan kelakuan mereka, sebab Hatsuka memiliki tamu penting, yaitu Yamori. いるから帰ってくれないかな。そう。 Segeralah Hatsuka mengajak Yamori masuk ke dalam. Kemudian Hatsuka segera mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sembari menunggu, Yamori memikirkan tentang Hatsuka. Dikarenakan dari banyaknya vampir lainnya, Hatsuka agak berbeda. Oleh karena itu, Yamori sedikit mencurigainya. Tidak lama, Hatsuka membuka pintu toilet meminta Yamori mengambil handuk. Sontak saja Yamori terkejut menyaksikan tampilan Hatsuka. Ternyata Hatsuka adalah sosok pria yang sering menggunakan pakaian wanita.
Mengetahui hal itu membuat Yamori auto terkejut, dia pun sampai shock melihat penampakan Hatsuka. Kemudian Hatsuka dan juga Yamori berbincang mengenai jenis kelamin Hatsuka. Anehnya lagi mengapa Hatsuka selalu berpenampilan seperti wanita. Semua ini dikarenakan hobi Hatsuka yang aneh. Lantas keduanya mulai membahas tentang hubungan Yamori dan juga Nazuna. Sementara di sisi lain Nico lagi ngamuk kepada Nazuna sebab Nazuna datang dan meminta gengnya membiarkan Yamori hidup. Walaupun nantinya Yamori tidak kunjung berubah menjadi vampir, tapi Nazuna menginginkan Yamori hidup. Hal tersebut membuat Nico marah karena permintaan Nazuna tidak sesuai janji. Oleh sebab itu keduanya malah semakin marah dan saling menyerang. Sementara saat ini Yamori kembali bercerita dengan Hatsuka. Yamori menceritakan tentang kronologi kejadian vampir di sekolah kemarin. Makanya Hatsuka semakin tertarik dengan cerita dari Yamori. Apalagi Yamori mengatakan darahnya dipuji lezat oleh Nazuna. Sehingga Yamori heran mengapa Pak Guru menghina darah detektif pahit. Alhasil Hatsuka kepo, dia ingin merasakan darah Yamori juga. Hal tersebut membuat Yamori cemas dan segera melarang Hatsuka. Tiba-tiba Hatsuka mendapatkan kabar kalau Nazuna dan juga Nico bertengkar, sehingga Yamori bergegas pergi mencari Nazuna. Ketika sampai, Yamori malah kehilangan Nazuna karena pulang duluan. Lantas Nico mulai menambahkan bumbu-bumbu kepanikan pada Yamori. Dia mengatakan Nazuna mengalami luka berat, sehingga Yamori langsung mengejar Nazuna. Akan tetapi Nico menghentikannya, sehingga Yamori mengamuk dan meninggalkannya. Tampaknya Nico sengaja melakukan itu. Dia ingin menghidupkan api cinta di antara kedua insan. Langsung saja Yamori bergegas mencari Nazuna. Namun dia kesulitan karena para polisi berkeliaran atas laporan detektif. Sehingga Yamori buru-buru melarikan diri sehingga ketemu dengan Nazuna. Faktanya Nico memberikan syarat kepada Nazuna untuk mencintai Yamori. Sehingga dengan cara itu Yamori terlepas dari bahaya. Ketika bertemu keduanya kelihatan canggung. Lantas Yamori menyampaikan isi hatinya kepada Nazuna, sedangkan para vampir lainnya tengah bersenang-senang menunggu peresmian kisah cinta Nazuna dan juga Yamori. Nazuna pun tidak tinggal diam mendengarkan ucapan manis Yamori dan dia segera menciumnya. Alhasil kisah cinta keduanya akan terus berkembang walaupun Yamori tidak bisa menjadi vampir. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbos semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!